siang dan malam, ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tentunya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua tetap sehat dan ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kembali di pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Bila renungan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Karena Alkitab katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita dibangun. Pada saat iman kita ini kokoh di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya pergumulan hidup sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka selalu ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat iman kita kepadanya. Dan Tuhan seringkali katakan, jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapkan hati kita untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau buka mata rohani kami, Engkau urapi setiap kami semua ya Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Bapa. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menjaga kesucian hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini kita tidak mudah menjaga agar hidup kita suci di hadapan Tuhan. Enggak mudah. Karena dalam dunia sekarang ini banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan dalam kita mengiring Tuhan. Banyak hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Banyak hal membuat kita itu memiliki kehidupan yang tercemar saudaraku. Namun pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini saudara, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percabulan menjadi salah satu senjata yang paling ampuh yang dipakai iblis untuk apa? Merusak dan menghancurkan hidup manusia di akhir zaman ini saudaraku. Bukankah sekarang ini ya percabulan, persinahan, perselingkuhan, pemerkosaan, prostitusi atau dosa seksual lainnya begitu merajalela terjadi di mana-mana, kapan saja, menyerang siapa saja tanpa mengenal faktor usia. Kalau kita perhatikan, ya kalau kita melihat berita-berita baik itu di internet, di televisi, ya banyak berita seperti ini yang disajikan saudaraku. Kalau kita memperhatikan hal seperti ini saudara, betapa rusaknya dunia ini saudara. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh, seperti yang terjadi pada zaman Abraham saudaraku.
Dan juga pada zaman Lot, ya, zaman Lot dan Abraham yang terjadi di Sodom dan Gomora, saudara. Dan beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan hamba Tuhan dari Newcastle, Australia, saudara. Hamba Tuhan ini menceritakan kehidupan yang ada di sana, ya, dari anak-anak, remaja hingga orang tua itu melakukan dosa, bukan hanya seperti pada zaman Nuh, seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Dan dosa yang dilakukan ini lebih parah lagi. Melakukan dosa seksual dengan tidak sewajarnya, melakukan hubungan seks dengan binatang, bukan hanya sekedar homoseks, bukan hanya sekedar lesbi, tetapi manusia melakukan hubungan seks dengan binatang, saudara. Bukankah ini kondisi yang memprihatinkan di dunia sekarang ini, di akhir zaman ini, saudaraku? Kalau di zaman Nuh, kalau di zaman Abraham dan Lot, di Sodom dan Gomora, manusia dilenyapkan pada waktu itu dengan murka Tuhan. Di zaman Nuh dengan air bah, lalu di zaman Lot, ya, ada Abraham, itu Sodom dan Gomora dihancurkan dengan hujan belerang, saudaraku. Dan kalau kita melihat kondisi zaman sekarang ini, manusia melebihi atau melampaui apa yang terjadi di zaman itu, saudaraku. Artinya, saudara, keadaan dunia ini semakin lama bukan semakin baik. Keadaan dunia ini semakin lama semakin buruk. Artinya, saudara, kalau keadaan dunia ini semakin lama semakin buruk dan manusia tidak bertobat, artinya Tuhan pasti akan menyatakan penghukumannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, namun Dia juga Tuhan yang adil. Dia setia menanti manusia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Namun ingat, saudara, kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan itu juga ada batasnya, karena Dia bukan hanya setia, tapi Dia adalah Allah yang adil. Kalau orang berdosa, Tuhan biarkan, Tuhan tidak menghukum, ya, Tuhan tidak menegur dan menghukum, artinya Tuhan tidak adil. Karena Tuhan adil, saya yakin dan percaya pada waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menghukum manusia, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari, bila setiap kita yang masih hidup di akhir zaman ini, saudaraku, menjaga kesucian kehidupan kita. Kita harus menjauhkan diri dari percabulan, ya, dari perzinahan, dari dosa-dosa yang lain, saudara. Karena ini bisa menyerang siapa saja, entah itu anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua bisa diserang yang namanya dosa percabulan. Kita harus waspada. Apalagi pengaruh pornografi melalui internet atau medsos, saudara, semakin memudahkan orang untuk jatuh dalam dosa dengan jenis ini. Bahkan orang tak lagi malu melakukan perbuatan mesum, perbuatan dosa. Kalau kita melihat di TikTok, ya, orang tidak malu menonjolkan tubuhnya, ya, di depan umum, saudara, yang bisa dilihat banyak orang, baik itu anak-anak juga, remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua. Lalu bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari dosa ini? Tentunya ini tanggung jawab kita sendiri. Media sosial tidak salah, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu status kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, keadaan manusia sekarang ini, ya, tidak jauh beda dengan manusia yang terjadi pada zaman Nuh, pada zaman Sodom dan Gomora. Untuk itu bila setiap kita, saudara, ya, mari kita menjaga kesucian hidup kita, saudaraku. Kita menjauhkan diri dari percabulan. Karena setiap dosa yang dilakukan, ya,
melalui dosa percabulan itu melakukan dosa terhadap dirinya sendiri, saudara. Dan tentunya Tuhan itu didukakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ditegaskan setiap dosa yang dilakukan manusia di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan atau dosa seksual itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebab manusia telah mencemarkan tubuhnya, yaitu bait Allah atau bait Roh Kudus itu, saudaraku. Untuk itu mari berhati-hatilah, saudara. Iblis seringkali menggunakan perangkap atau jebakan melalui dosa seks untuk menjatuhkan iman manusia. Kita harus waspada. Jangan membuka celah sedikit pun kepada iblis. Dan jangan pernah merasa diri kuat. Ini yang perlu menjadi perhatian kita, saudara. Jangan pernah merasa diri kita itu kuat. Sekalipun kita sudah terlibat dalam pelayanan dan menyandang predikat hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil atau pemimpin rohani atau gembala, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Bagaimanapun juga kita masih hidup dalam daging. Sebab Alkitab mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh dalam dosa. Jadi kita harus waspada, saudara. Kalau kita melihat ya, ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang juga pernah jatuh dalam dosa percabulan. Yang pertama itu Simson. Simson merupakan seorang nazir Tuhan, harus mengalami akhir hidup yang sangat tragis. Nanti saudara bisa di dalam Hakim-Hakim 16, saudara. Hidup Simson tragis karena apa? Melakukan dosa percabulan, melakukan dosa persinahan, saudaraku. Dia ditangkap orang Filistin, lalu ikat tangannya, lalu dicungkil matanya, menjadi penggiling, saudara. Dan akhir hidupnya sangat tragis. Karena apa? Karena melakukan dosa percabulan. Pertemuannya dengan Delila, gadis Filistin itu, saudara, membuat Simson jatuh ke dalam dosa percabulan. Sehingga apa yang menjadi rahasia kekuatannya itu diceritakan oleh Simson kepada Delila. Sehingga orang-orang Filistin bisa menangkap Simson, saudara. Sehingga Simson ini mati dengan tragis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus hati-hati. Kalau kita melakukan dosa percabulan itu dosa terhadap diri kita sendiri. Kita mencemari bait Roh Kudus. Sehingga kita akan menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Sebagaimana Simson alami dalam kehidupannya. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, seorang nazir Tuhan, seorang hakim untuk Israel, saudara. Namun kehidupannya sangat tragis, dipermalukan oleh orang-orang Filistin pada waktu itu, saudara. Yang walaupun Simson bisa membunuh orang Filistin, minta di akhir hidupnya supaya Tuhan mengembalikan kekuatan itu. Namun kehidupan Simson di akhir hidupnya itu begitu tragis, saudara. Karena apa? Karena melakukan dosa percabulan. Contoh yang kedua, raja yang sangat hebat, raja yang sangat terkenal, itu Daud. Daud terjebak dalam dosa persinahan dengan siapa? Dengan Batseba. Pada saat Batseba sedang mandi, Daud ini sedang ada di atas atap istananya, di atas sotoh istananya, saudara. Pada saat pahlawan-pahlawan Israel berperang, Daud ini santai. Dia tidak ikut di dalam medan perperangan. Pada saat santai, lengah Daud ini, saudara, ada di sotoh rumah istananya, melihat perempuan yang sedang mandi. Akhirnya Daud ini jatuh dalam dosa persinahan. Dia tidur dengan istri orang. Dia tidur dengan Batseba yang adalah istri panglimanya, yaitu Uria, saudara. Bukan sampai di situ.
Daud ini juga jatuh dalam dosa pembunuhan. Uria ditaruh di dalam medan pertempuran di tempat paling depan supaya cepat mati. Sehingga Daud dengan leluasa bisa mendapatkan Batseba yang dia inginkan. Dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia bersinah di hadapan Tuhan. Kurang apa dengan Daud, saudara? Seorang yang sangat dikenal, karib dengan Tuhan, itu pun bisa jatuh dalam dosa. Karena tak bisa menguasai terhadap hawa nafsunya. Jadi kita harus waspada, saudara. Kita harus menjaga kesucian hidup kita. Menjauhkan dari dosa percabulan. Jangan pernah buka celah dalam kehidupan kita untuk dosa ini, saudara. Ini akan membuat kita menderita. Simson menderita, mati tragis. Daud pada saat tidur dengan Batseba, maka keluarganya mulai ada masalah, saudara. Anaknya mati, Absalom memberontak, Israel terpecah menjadi dua. Keluarganya kacau, saudara. Karena apa? Karena masuk dosa perzinahan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bila setiap kita mau menjaga kemurnian, mau menjaga kesucian dalam kehidupan kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang cemar. Dan Alkitab katakan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, menjaga tindakan kita agar tetap seturut kehendak Tuhan. Jaga kesucian hidup kita, saudaraku. Pada saat kita mau hidup suci, hidup kudus, maka kita akan melihat Tuhan. Artinya kita akan melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Karena Tuhan suci, maka hanya bisa dihampiri dengan kesucian. Dan pada saat kita menjaga kesucian hidup kita, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami, untuk kami tetap menjaga kesucian kemurnian hidup kami, ya Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami memikirkan hal-hal yang tidak patut kami pikirkan. Bahkan kami melakukan tindakan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kuduskan roh jiwa tubuh kami, ya Bapa, sehingga kami terus melihat kemuliaan Tuhan, terus melihat berkat Tuhan, terus melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami yang suci, Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Dan biarlah Tuhan yang membawa kami dalam jalan-jalan-Mu. Dan biarlah Tuhan membawa kami ke padang rumput hijau, ke mata air yang tenang oleh karena nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua pagi ini. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita,
masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini. Sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam program yang sama. Pada akhirnya saya, Pastor Cornelius Rahto Mojati, undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu dan tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan